Kenapa dibuang, San? Kenyang. Kenyang. Lu tau gak sih buang-buang makan tuh bukan cuma dilarang sama agama, tapi juga bahaya buat lingkungan kita. Tuh dengerin San. Iya, tau gak sih San, di Indonesia penyumbang sampah terbesar itu dari sampah makanan. Tuh San, dengerin apa kata Sophia. Kalian tahu nggak, di Indonesia itu ada NGO yang bergerak untuk menanggulangi sampah makanan di Indonesia. Namanya Surplus. Ya, Surplus itu cara kerjanya dengan membeli makanan yang masih layak untuk dikonsumsi, seperti dari restoran ataupun hotel gitu. Oh gitu. Baru tahu juga sih. Kayaknya jadi ide bagus kalau misalnya Surplus atau NGO lain bisa berkolaborasi sama pemerintah untuk menanggulangi sampah makanan di Indonesia, ya kan? Iya. Food waste atau pemborosan makanan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Meskipun kita hidup di zaman di mana ketersediaan makanan melimpah, masih banyak makanan yang terbuang sia-sia setiap harinya. Hal ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat secara luas. Oke, selanjutnya masuk pada penjelasan definisi food waste. Food waste merujuk pada makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia, namun pada akhirnya tidak dikonsumsi atau dibuang. Makanan ini bisa terbuang di berbagai tahap, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi di rumah tangga. Pemborosan ini mencakup makanan yang terbuang karena alasan seperti kadaluarsa, rusak, atau tidak diolah dengan baik. Selain itu, sisa makanan dari piring yang tidak dimakan juga masuk dalam kategori food waste. Nah, berikutnya ada dampak dari food waste. Pertama, ada dampak ekonomi. Food waste memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi. Menurut data, sekitar sepertiga dari seluruh makanan yang diproduksi di dunia terbuang begitu saja. Ini berarti bahwa miliaran dolar telah hilang setiap tahunnya. Masyarakat, rumah tangga, serta sektor usaha seperti restoran dan supermarket turut merugi akibat pemborosan ini. Selain itu, pemborosan makanan mengarah pada pemborosan sumber daya lainnya seperti air, energi, dan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan makanan yang akhirnya tidak dikonsumsi. Kedua, ada dampak lingkungan. Food waste juga memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Makanan yang akhirnya terbuang akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan menghasilkan gas rumah kaca, terutama gas metana, yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, produksi makanan yang berlebihan ini membutuhkan banyak sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Ketika makanan tersebut dibuang, maka sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya juga sia-sia dan akan menambah beban terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, ada dampak sosial. Sementara banyak makanan yang terbuang, jutaan orang di dunia masih menghadapi kelaparan. Pemborosan makanan ini menciptakan ketimpangan yang mencolok antara negara-negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, mengurangi food waste juga dapat membantu meningkatkan ketersediaan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Baik, selanjutnya penutupan. Mengurangi food waste memerlukan kesadaran bersama untuk lebih bijak dalam mengelola makanan. Mulai dari perencanaan belanja yang lebih baik, pengolahan makanan yang tepat, hingga pemanfaatan sisa makanan yang masih dapat dimakan. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi dampak negatif dari food waste, sekaligus berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Tuh ya, sampah makanan tuh sepengaruh itu buat lingkungan. Iya, dengan melakukan gerakan setengah porsi aja bisa ngurangin sampah makanan loh. Nah gitu, San. Stop buang-buang makanan ya. No buang makan.